Apa sih iku rek? Haduh, siapa sih yang gak kenal dengan si mungil ini? Ya, mungkin masih ada yang belum kenal dengan si mungil ini. Oke, ini adalah Sony QX1, the lens style camera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di GN Review. Ya, kali ini aku mau bahas mengenai sebuah kamera. Oke, langsung aja kita ke tampilan kamera. Dari samping kiri terdapat shutter button kamera, tempat charger, dan shutter zoom di bagian lensanya. Sedangkan dari sisi kanan hanya ada pengait pembuka baterai dan indikator baterai sekaligus memori. Oke, sebelum kita lanjut mengenai ini kamera, berikut spek singkat dari Sony QX1 ini. Udah e-mount, interchangeable lens, 20,1 megapiksel, dan tentunya sudah APS-C sekaligus built-in flash. Ketika melihat dan membuka boxnya aja udah tertarik. Bagaimana tidak, unit kamera sama dengan boxnya dalam segi bentuk yang mengusuk bentuk tabung. Kalau rata-rata yang aku tahu loh ya, box kamera kan kebanyakan sekarang kan bentuknya kotak. Jadi ini adalah salah satu faktor yang membuat terkesan kamera ini menarik. Karena ini pakai lensa kit, jadi bukaan terendah sebesar 3,5, sedangkan maksimalnya sebesar 5,6 dengan berdiameter 40,5. Dan tentunya karena kamera ini interchangeable lens, khusus lensa kit ini sudah ada OSS-nya atau Optical Steady Shot. Dan perlu diingat untuk body belum ada OSS-nya ya. Dari tampilannya cukup kecil, berwarna hitam doff, berbahan plastik dengan berat 216 gram, khusus untuk body only, dan keluaran tahun 2014 September. Ini lensa ketika awal rilis cukup menyita banyak perhatian, terutama dari dunia fotografi. Pasalnya, ini lensa tanpa viewfinder, dan smartphone lah yang digunakan sebagai objek titik fokus, baik mengatur titik fokus ataupun mengatur program auto. Saat dilihat dari sudut manapun, ini lensa cukup menarik perhatian. Banyak yang mengira jika dilihat dari jarak jauh ini lensa biasa, tetapi jika diamati dari dekat, ini sudah termasuk lensa yang cukup istimewa. Mengapa istimewa? Karena lensa ini meskipun cukup kecil, tetapi sudah memiliki sensor APS-C. Sekaligus ini kamera di tahun 2021 ini meskipun sudah discontinue, tapi masih banyak loh yang minat dengan kamera ini. Kalau aku sih nyebut kamera ini dengan sebutan small body but with a big sensor. Untuk baterainya sendiri memiliki kapasitas 1020 mAh yang bisa digunakan untuk merekam video kurang lebih 1 jaman dengan jeda setelah 30 menit. Entah mengapa ya, setelah 30 menit secara otomatis ini kamera berhenti. Ya mungkin karena panas atau mungkin karena sistemnya yang sudah diatur otomatis begini agar tidak terjadi overheat secara berlebihan yang dapat merusak mesin. Untuk mengisi daya ini kamera dibutuhkan waktu kurang lebih 3 jaman dari strip 1 sampai penuh. Memang agak sedikit lama ya, mengingat ini tipe micro USB bukan type C, jadi wajar. Untuk manual bisa langsung menyalakan WiFi dan menyambungkan ke smartphone, kemudian buka Play Memories apps, terus sambungin deh. Sedangkan untuk NFC, pertama kamera bisa dinyalakan dulu atau dalam kondisi mati. Langsung deh tempelin ke logo NFC yang ada di kamera. Otomatis akan tersambung dan kamera siap digunakan.
Biar tambah keren lagi, buka pengait pada kamera, kemudian pasangin deh ke HP. Kamera jadi siap digunakan. Tidak lupa juga, karena ini kamera interchangeable lens, bisa kalian ganti lensa sesuka hati. Asal ingat, sama-sama IMO-nya ya. Bisa makro, bisa wide, ataupun power zoom lens. Ditambah lagi ada built-in flashnya. Jadi ini kamera tambah kece. Udah, jadi nggak perlu takut gelap gulita, langsung aja gas cekrek, jernih dan jelas deh. Hehehe. Oke guys, sekarang kita masuk bagian menu tampilan kamera ya. Ini kelihatan banget kalau ini interface-nya Sony GX1 ya. Oke, kita masuk bagian menu setting. Ada open pada gambar kiri, kita klik. Nah, ada berbagai macam menu. Silahkan dilihat sendiri guys. Nah, untuk continuous settingnya ini 3,5 fps. Ada yang berkelanjutan dan ada yang kecepatan tinggi. Nih, speed. Oke, kita kembali. Untuk flashnya, coba kita cedek dulu di kameranya. Nah, ini hanya ada auto sama on saja. Nggak ada opsi lainnya. Untuk fokus modenya jelas ya, ada manual fokus dan autofocus. Nah, ini untuk lock on autofocus ini sudah ada guys, beda dengan seri GX100. Kalau GX100 kan nggak ada ya, kalau ini ada. Coba kita tes seberapa akuratkah. Oke, kita coba ambil unggah ini ponsel jadul. Oke, kita coba kunci. Nah, ini ya, coba kita gerakkan apa mau ikut. Oh, ikut ya guys. Nah, ikut ya. Lumayan sih, lumayan cepat. Kalau cepat banget enggak, cukup responsif. Oke, sekarang kita kembali lagi ke menu. Oke. Nah, ini untuk opsi fotonya hanya ada 3 mode bingkai ya, 3:2 sama 16:9. Untuk 3:2 terbesar 20 megapiksel dan 16:9 17 megapiksel. Sangat disayangkan ya, 1:1-nya enggak ada. Beda sama GX100, kalau nggak salah itu ada ya, 1:1-nya. Oke, nah ini untuk kualitas image-nya ada format RAW-nya. Nah, ini yang disukai oleh para fotografer. Jadi bisa diedit semaksimal mungkin. Kalau hasilnya fan itu kan udah nggak bisa diubah lagi pengaturannya. Udah ya, hasil fotonya gitu. Kalau diedit malah tambah rusak. Beda dengan RAW. Nah, oke. Untuk zoom setting ini ada 2 ya, optical zoom sama clear image zoom. Oke, kita tes. Ini masih optical zoom ya, kita jepret. Cukup jelas apa enggak, kalian bisa lihat ini. Ini pakai optical zoom. Oke, kita lihat. Oh, detail guys. Oh, cukup lumayan hasilnya, bagus kok, nggak pecah ya. Memang sih ada noise sedikit di sini, bintik-bintik, tapi kelihatan jelas banget. N958 GB, nama Nokia. Oke, sekarang kita coba clear image zoom-nya seperti apa. Nah, ini ya, bisa kelihatan untuk clear image zoom-nya sudah ada garis-garis. Jadi kalau sudah masuk ke garis-garis, sudah masuk ke clear image zoom. Oke, sekarang kita jepret. Nah, bisa dilihat cukup bagus sih. Padahal ini clear image zoom ya, bukan optical zoom. Ya, kelihatan banget guys noise-nya. Tapi ini iyalah bukan optical, jadi masih oke lah hasilnya, lumayan. Kelihatan jelas banget. N958 GB.
Oke, cukup. Sekarang kita kembali lagi ke bagian menu. Ini size of the view ini udah ya, bisa original atau 2 megapiksel. Untuk reviewnya bisa 2 detik atau nyala terus atau bahkan bisa dimatikan. Nah, ini mirror mode, ini hanya untuk membalik aja ya, dari kanan ke kiri kalau nggak salah. Kalau kita nyalain, nah, ini nyala ya mirror modenya. Oke, udah itu aja, menunya udah nggak ada lagi. Oke, cukup komplit ya guys. Jadi untuk pengaturan kameranya. Oke, sekarang kita beralih ke mode programnya. Ada apa aja? Ada 5: Intelligent Auto, Superior Auto, Program, Aperture maupun Shutter Speed. Oke ya, sekarang kita beralih ke mode video. Oke, kita masuk ke mode video. Sangat disayangkan ya, hanya ada mode auto, nggak ada mode programnya sama sekali. Biasanya kan kalau di foto ada sisi kiri pojok atas, ini nggak ada guys. Ini fix mode auto aja, nggak bisa diatur, atur exposure, shutter maupun aperture nggak bisa. Fix gini, kita lihat setting hanya ada apa aja, hanya ada fokus, manual fokus maupun autofocus, dan zoom setting. Udah, ini udah nggak ada apa-apa lagi. Hanya yang penting hanya 2 ini aja. Sangat disayangkan sekali ya untuk mode videonya, tapi masih oke kok hasilnya. Oke, berikut hasil foto dan video malam hari dari Sony GX1. Oke guys, ini aku tes video pakai kamera Sony GX1 ya, mode auto. Bisa dilihat nih sambil jalan tanpa mic kedua, jadi mic langsung di kamera, bisa dilihat sambil jalan. Oke, jalan agak cepat, cukup stabil ya, bisa dilihat ya. Ini kan, oke, sekarang agak lari sedikit. Oke, cukup stabil ya, jalan cepat maupun lari. Untuk hasilnya sih lumayan ya, karena ini aku pakai lensa kit, bukan f3,5 ya. Oke, hasilnya cukup memuaskan. Sekarang kita balik lagi, apa? Kelihatan banget. Sekarang coba kita lihat ke relief itu ya. Coba kita pakai zoom. Ini udah aperture pakai clear image. Oke, cukup jelas ya untuk videonya juga. Goyangannya kelihatan banget guys. Oke, ya maksimal lah clear image. Ini bukan optical ya. Sekarang kita balik lagi, balik jalan. Oke, ini aku sambil jalan, bisa dilihat. Jalan ya, ini aku. Oke, lumayan sih hasilnya.
Ya, itu tadi review mengenai Sony GX1. Sangat disayangkan sekali ya, tidak ada generasi penerusnya kayak jajaran kamera Sony lainnya, misal GX1 Mark II kek atau Mark III. Jadi menurut kalian masih oke gak nih kamera di tahun 2021 ini? Kalau menurutku masih oke banget, karena kelebihan yang dimiliki cukup menggiurkan. Berikut kelebihan yang dimiliki: sudah APS-C, interchangeable lens, lens style kamera yang cukup komplit, ada format JPEG dan RAW-nya, simple dan mudah dibawa, serta cukup ringan, sudah built-in flash, bisa M2 atau microSD. Kelemahan yang dimiliki yaitu tidak fast shoot dengan tepat untuk momen yang cepat karena membutuhkan sekian detik ketika kamera dan HP disambungkan. Fokus kurang cepat untuk video jika dibandingkan dengan Alpha 6000. Baterai yang relatif kecil untuk zaman sekarang, hanya Full HD, tidak ada 4K ataupun 60 fps untuk video. Pengaturan video tidak ada fix, hanya auto saja. Oke, itu tadi review dan ulasan mengenai Sony GX1. Sekian video kali ini ya guys. Jika ada yang bisa menambahkan mengenai ini kamera, silahkan tulis di kolom komentar. Saya waktunya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.